Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini saya menyampaikan refleksi dari firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 103 ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Berbahagialah kita yang sudah mendengar, membaca, dan menyimpan firman Tuhan ini di dalam hati kita. Mari kita renungkan dan refleksikan bersama-sama, dan sebelumnya kita mau meminta pertolongan Tuhan untuk mengerti firman ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah membuka dan membaca, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahaminya, dan kami mau untuk melakukannya. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan dan kemampuan untuk kami jadi pelaku firman-Mu. Berkati sertai kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada dua bagian penting dari 4 ayat yang sudah kita baca, kita dengarkan. Bagian pertama mengenai keberadaan kita sebagai manusia. Bagian kedua mengenal Allah yang setia, Tuhan yang berjanji kepada umat pilihannya. Di ayat 15 dan 16 dari Mazmur 103 ini, memberikan kepada kita pengertian yang mendasar mengenai keberadaan kita sebagai manusia yang ada di dalam sejarah saat ini. Sejak kita ada dalam rahim ibu, dilahirkan, dibesarkan, dan sampai saat ini, kita dapat menyimak kebenaran firman, memuji nama Tuhan, melakukan aktivitas kita di bumi ini. Ada waktunya kita akan kembali menjadi debu tanah tubuh ini, dan roh kita kembali kepada Allah. Dalam perjalanan hidup kita, kita meyakini bahwa perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku yang sungguh sangat memberikan dampak dalam kehidupan kita nantinya. Ada yang penuh sukacita, ada yang penuh duka cita, silih berganti. Tetapi kita harus sadar realitanya. Kita itu sebentar saja di bumi ini, tidak lama-lama. Ada yang usianya baru saja dilahirkan, sudah kembali kepada Tuhan. Atau ada yang usianya sudah beranak cucu, bahkan bercicit, berbuyut, lalu dipanggil Tuhan. Bukan berapa lama kita tinggal di bumi ini, yang sementara ini. Tetapi di waktu-waktu yang ada sampai saat ini, apakah kita sudah memiliki kinerja yang baik di hadapan Tuhan? Apakah kita masing-masing sudah mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita terima dari Tuhan Allah? Di dalam ayat 15-16 ini diberikan kepada kita satu pengertian bahwa sebentar saja kita ada di dalam sejarah manusia. Kita telah melanjutkan perjuangan anak-anak manusia di masa lalu, orang tua kita, kakek nenek moyang kita, dan kita akan meminta anak cucu kita melanjutkan perjuangan hidup kita di bumi ini. Kita tahu bahwa hari-hari kita sebentar saja. Hari-hari kita seperti rumput, di mana pagi hari begitu hijau dan begitu segar, tetapi di sore hari menjelang malam akan layu dan tak berdaya. Itu realita perjalanan hidup kita. Tidak ada yang bisa menahan dan menyangkalnya. Pada waktu kita dilahirkan begitu segar dan begitu berantusias menjalani kehidupan ini. Menyongsong kehidupan di bumi dengan tangisan, dan orang lain menyambut kehadiran kita dengan tertawa dan sukacita. Tetapi di akhir hidup kita, kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa orang lain yang ada di sekitar kita akan menangisi kita. Dan kita akan berangkat dengan sukacita. Jadi ini adalah suatu kenyataan yang paradoks. Saat kita hadir, kita menangis, orang lain tertawa dan bergembira. Pada saat kita mau pergi meninggalkan bumi ini,
orang lain yang menangis, kita berangkat dengan penuh sukacita. Itulah paradoks kehidupan yang tidak bisa kita sangkali. Lalu bagaimana kita mengisi hari-hari kita? Apakah bermakna, bermanfaat? Ada suka, ada duka, ada kesusahan dan ada kesulitan. Tetapi kita harus mengetahui dan menyadari, memang itulah hidup kita. Ada yang terus bergemilang dengan segala kesuksesan dan keberhasilannya. Ada yang dari sejak dilahirkan sampai kematian tetap menderita. Tetapi ada juga yang silih berganti menghadapi kesulitan, kesenangan, dan terus-menerus sampai akhir hidupnya. Namun tetap kita akan kembali kepada pemilik hidup kita. Dan kita bersyukur di antara perjalanan hidup kita itu, ternyata kita dijumpai Tuhan Allah untuk mengenalnya. Di bagian kedua, dinyatakan kepada kita oleh pemazmur ini, yaitu Raja Daud yang menyatakan dan menuliskan mazmur ini. Daud mengatakan bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini yang memberikan kepada kita kekuatan dan pengharapan bahwa kita memiliki keyakinan akan kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya juga bisa setia kepada Tuhan. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, penebus satu-satunya. Keyakinan seperti itu yang kita pegang sampai akhir hidup kita sepenuhnya karena kasih setia Tuhan. Memang kita mengerjakan keselamatan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita dengan berbagai karunia-karunia pelayanan, talenta, bakat, dan apa saja yang dapat bermanfaat, berguna untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk bangsa, bahkan bagi dunia. Tetapi kita harus mengerti bahwa itu dapat kita lewati dan jalani hari lepas hari, tahun demi tahun, karena kasih setia Tuhan. Kalau kita menanam tanaman dari benih, akhirnya kita menantikan hasilnya. Kita bertahun-tahun menjaga, memelihara, sampai pohon itu menghasilkan buah. Entah itu buah anggur, buah apel, buah mangga, atau buah apapun. Tetapi itu tidak instan kita peroleh. Kita mulai dari menanam benih, kemudian mulai merawat dan memelihara, dan akhirnya pada waktunya menanti hasilnya, buahnya. Itu proses yang cukup panjang, dan kita bergembira ketika mendapatkan hasil. Proses itu yang perlu dan patut kita hargai. Bagaimana kita bisa dengan setia melewati semuanya itu dengan proses pembenaran yang sudah kita nikmati, pengudusan yang terus-menerus yang kita jalani. Tentu semua proses itu karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan pada dirinya sendiri, yang berjanji di dalam namanya, yang berjanji dengan segala keberadaannya. Berjanji kepada kita bahwa kita akan mengalami hidup yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Bukan berarti kalau begitu kesulitan akan hilang, kesuksesan yang terus-menerus kita hadapi, tidak demikian. Selagi kita mengenakan tubuh yang fana ini dan berada di bumi ini, kita akan berhadapan dengan realita kesulitan. Tapi proses pembentukan kita itu tidak mudah. Kita harus aktif melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Aktif mengerjakan apa yang Tuhan rancang untuk kita masing-masing. Mungkin kita seorang pengusaha, seorang hamba Tuhan, seorang pekerja, atau seorang pendidik, atau kita seorang petani, peternak, nelayan, buruh pabrik, pejabat negara, atau apapun yang kita kerjakan. Itu merupakan sarana memproses kita, supaya benih iman yang Tuhan karuniakan di dalam diri kita menghasilkan buah. Dan kita bisa menjalani itu, dapat menghadapi itu, karena kasih setia Tuhan. Memang kita mengerjakannya, dan Tuhan yang menolong menopang kita. Namun kita bisa dan mau mengerjakan itu karena kasih karunia-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika kita sampai pada saatnya menghasilkan buah, berkarya bagi sesama, tak ada satupun yang harus kita banggakan dan kita megahkan. Mengapa demikian? Karena memang Tuhanlah yang bekerja di dalam segala sesuatu di dalam hidup kita. Bukan karena kita hanya pintar, cerdas, dan berpengalaman, punya keterampilan, tetapi sebenarnya karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Di ayat 17 dan 18 ini dengan tegas,
Raja Daud yang menulis Mazmur 103 ini memberikan kepada kita juga suatu tanggung jawab bahwa anak cucu kita juga perlu dididik dan dilatih menjalani kehidupan yang sementara ini dengan keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kesuciannya. Kita melatih anak cucu kita dengan teladan yang baik. Lagi-lagi kesementaraan yang kita sedang hadapi sekarang ini bukan tanpa tujuan. Itu sebuah proses persiapan kita berada di langit bumi yang baru, mengenakan tubuh yang mulia. Sehingga nantinya kita ketika ada di langit tubuh bumi yang baru dengan tubuh yang baru, kita tidak kaget dan tidak perlu heran. Kita juga tidak mungkin mencuri kemuliaan atau merasa bangga dengan hal apa yang kita capai. Ada orang yang pandai berkhotbah sehingga jutaan orang mendengarkan suaranya. Ada orang yang hanya seumur hidupnya satu kali saja memberitakan Injil. Bukan berapa banyak yang kita lakukan, tapi apakah yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Jangan sampai di hari penghakiman Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan." Padahal dalam pelayanannya nama Tuhan dipertaruhkan, tetapi hatinya bukan kepada Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, baik di dalam pelayanan di gereja, sebagai pelayanan gerejawi, sebagai pejabat, sebagai aktivis, majelis, pengurus, dan sebagainya. Ketahui itu adalah karunia dari Tuhan Allah. Sama seperti orang-orang yang bekerja di pemerintahan, di perusahaan-perusahaan, atau yang memiliki usaha-usaha. Semua itu adalah sama kasih karunia dari Tuhan Allah. Jadi tidak ada yang mampu mengerjakan itu kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan sombong dan angkuh dengan apa yang sudah dicapai, diraih, dimiliki. Karena semuanya tidak ada yang menjadi milik kita. Karena kita sudah dibayar lunas dengan darah Kristus. Semua milik Tuhan. Apa yang kita gunakan, apa yang kita jalani dan nikmati. Kalau kita mencapai apa yang kita harapkan, tentunya kita bersuka cita. Tetapi bukan karena kita itu semata-mata. Di sini pemazmur memberikan kepada kita gambaran yang sangat berbeda dengan keberadaan Tuhan Allah. Kita akan melewati hari-hari ini dengan kesementaraan. Sementara Tuhan terus setia menjaga, menopang, memelihara umat manusia. Dari mulai diciptakannya manusia. Dari mulai Adam sampai akhir zaman. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Tidak henti-hentinya kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu berbicara tentang moralitasnya Dia. Di dalam dirinya tidak pernah berhenti kasih setianya. Dan itu dipancar luaskan di dalam kehidupan kita. Menopang, memelihara, menjaga, memerintah semua. Dan bahkan aliran-aliran darah dalam tubuh kita. Semua karena kasih setia Tuhan. Dan disinilah kita bersyukur karena penataan Tuhan dan pengaturan yang Tuhan berikan itu sungguh sempurna. Jadi tidak ada yang kebetulan atau tidak ada yang mendadak di hadapan Tuhan. Saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit, atau ada yang mengalami keberhasilan di akhir tahun ini, atau mengalami kesusahan yang sangat, ditinggalkan teman, ditinggalkan saudara, atau membangun sebuah persahabatan baru. Apapun namanya yang dapat kita hadapi dan jalani. Semuanya karena kasih setia Tuhan. Dan itu yang dialami dan dihadapi oleh Raja Daud. Bagaimana dalam situasi dan kondisi seperti itu kita perlu mengingat kasih setia Tuhan. Dengan tetap bersyukur dan berterima kasih atas kebaikannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, setelah kita mendengar dan saya merefleksikan firman Tuhan ini, kiranya kita sekalian tetap semangat menjalani sisa kehidupan kita yang sementara ini. Dan kita akan berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan kita di langit dan bumi yang baru. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah mengingatkan kami akan siapa diri kami yang rapuh, yang pada akhirnya akan kembali tubuh ini ke debu tanah. Roh kami kembali kepadamu. Namun juga Engkau mengingatkan kami melalui firman ini akan kasih setiamu. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian dan meninggalkan kami. Di tengah suka, duka, senang, dan kesedihan. Di dalam perjalanan kami menjalani proses kehidupan ini. Bapa, kami mohon, kiranya Engkau menolong kami. Kiranya Engkau menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Kiranya Tuhan menopang kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu, kebenaran-Mu, terus memimpin kami dan memperbaharui kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengar,
dan mengingat kebenaran-Mu ini dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin.